Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kalau Ada Mana Ada. Alhamdulillah, kali ini kami mau menunjukkan cara menggunakan VXD untuk pelaksanaan ANBK, yaitu terutama pada sinkronisasi, ya, sinkronisasi tanpa menggunakan klien atau mandiri. Jadi kita untuk sinkronisasi ini, untuk menghidupkan VXD ini juga bisa langsung dengan server tanpa menghubungkan kepada komputer klien walaupun cuma satu, yaitu kita nanti menggunakan yang namanya virtual Ethernet card, ya. Kita menggunakan virtual Ethernet card. Maka pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita masuk kepada setting pengaturan, buka open network and internet setting, kemudian kita ambil change adapter option. Kami di sini menggunakan Windows 11. Di sini saya sudah membuat, ini ada VirtualBox server. Ini akan muncul apabila kita telah menginstal Oracle VM VirtualBox ini. Nah, ya. Kemudian pada VirtualBox ini ganti namanya, rename biar mudah mengingatnya. Kami menggunakan VirtualBox server namanya. Setelah itu klik kanan, lalu properties, kemudian Internet Protocol version 4, TCP IP version 4 ini double klik. Nah, maka ini langkah pertamanya, yaitu kita memasukkan IP address-nya, ya, IP address agar terhubung kepada CBT ANBK kita. Gunakan 192.168.0.198 karena untuk LAN card yang menuju ke line nantinya atau ke jaringan LAN nantinya kami menggunakan 199. Nah, di sini terserah ini angka berapa saja, ya. Range-nya di bawah 250 karena IP address untuk CBT ANBK kita adalah 192.168.0.250. Maka kita bisa memakai di bawah 250, 249 ke bawah, 1 sampai 249 boleh kita gunakan. Kemudian kita oke. Ini sudah kita isi, kita oke, dan kita oke. Ini dia penyetingan pertama sekali, VirtualBox ini. Setelah itu barulah kita membuat file untuk file VXD-nya. Kita buka, kita gunakan file VXD yang versi 14.22.70. Ya, seperti ini. Pertama selalu harus kita gunakan ini dia, 14.22.70, ya. 14.22.70 ini dia aslinya yang masih fresh. Ini kita kopikan ke lokasi yang lain, ya, misalnya. Pokoknya jangan gunakan ini selalu dikopikan. Setiap kita ada sinkronisasi, gladi ataupun simulasi ataupun pelaksanaan, ini dikopikan. Ini selalu dalam kondisi fresh. Kita kopikan, saya gunakan drive C. Ini drive C saya letakkan sini karena drive C kami ini adalah SSD satu partisi, jadi ini maksudnya agar cepat pada saat loading, ya. Sedangkan yang drive lain ini adalah hard disk kami, ya. Jadi kita gunakan SSD. Nah, SSD ini sudah saya ganti namanya karena kita ini mau saya contohkan adalah masa ANBK untuk jenjang SMA menggunakan versi 14.22.72, maka saya ganti namanya, ganti nama saja. Nah, ini masih fresh aslinya, ini masih fresh, belum kita sinkron, belum kita patching dan sinkron, ya. Saya ganti nama. Oke, selanjutnya kalau ini sudah kita kopikan, kita gandakan yang fresh 14.22.70, barulah kita buat file Oracle-nya ataupun virtualnya, ya, virtualnya.
Kemudian buka Oracle Virtual Machine-nya. Buka virtual machine-nya. Ambil new. Kita kasih contoh nama terserah bebas, ANBK SMA misalnya. Ya, saya memilih Linux. Silahkan milih Windows. Kalau milih Windows, gunakan Windows yang versi server, yaitu Windows 2012. Ini ya. Ini dia, Windows 2012 64 bit. Kalau saya lebih senang menggunakan Linux untuk VSD-nya. Kemudian saya ambil Debian 64 bit. Karena sistem kami 64 bit. Ya. Sudah, kemudian kita next kan. Memori, share memori di area hijau. Ya, selalu gunakan di area hijau. Oke. Ini total memori yang ada di server kami 12 GB. Kemudian next. Nah, di sini kita memilih lokasi file VSD kita yang flash tadi. Klik ini. Kemudian ambil ini. Kemudian add. Kemudian saya letak tadi di drive C. Ini dia versi yang tadi. Yang masih fresh, sudah saya ganti nama. Ini maksudnya nanti ketika patching dia sudah berubah menjadi ini. Ya, untuk jenjang SMA tahun 2022 menggunakan versi 14.22.72 yang di patching dari 14.22.70. Sudah kita pilih open, kemudian choose, kemudian create. Sudah selesai. Ya, lalu menuju ke setting. Ya. Lalu menuju ke setting, kemudian bagi sistem, base memorinya seperti tadi, kemudian prosesor, gunakan area hijau. Ya, jangan sampai merah. Ini merah ini untuk sistem. Kemudian display boleh, terserah. Yang penting masih area hijau. Storage seperti tadi sudah. Kemudian networknya. Jadi pemirsa, ya subscriber daripada channel kalau ada mana ada. Untuk network inilah menentukan kita menggunakan mandiri, yaitu saat kita melakukan patching itu misalnya kita tidak ada laptop server atau laptop client, kita tidak memiliki laptop client, maka pemilihan di sini yang sangat menentukan, yaitu pada adaptor 1 ini merupakan adaptor yang menuju ke client. Ya, kalau saya tunjukkan di server itu ada 2 LAN card, yang satu onboard dari motherboard, yang satu lagi kita colok yang tipe PCI. Nah, yang kedua itu kita letakkan di adaptor 1. Enablekan, kemudian attach to nya itu kita pilih yang host only adaptor. Ini kita menjalankan CBT tanpa menghubungkan kepada client. Ingat, sedangkan untuk menghubungkan kepada klien ketika pelaksanaan yang sebenarnya jangan ambil host lagi, tapi ambil bridge adaptor. Bridge adaptor seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan. Bridge adaptor ini untuk mengaktifkan jaringan kita ke klien. Sedangkan ini yang kita tutorial kali ini kita gunakan host only adaptor. Jadi ini menggunakan server mandiri saat kita connect kepada CBT ANBK untuk patching, untuk sinkronisasi seperti itu ya. Sedangkan pelaksanaan gladi bersih tidak bisa, dia harus bridge adaptor karena inilah yang akan menghubungkan kepada jaringan LAN ya. Bridge adaptor menghubungkan ke jaringan LAN. Host only adaptor ini lokal ya, lokal, connect melalui virtual adaptor. Oke, ini kita ambil host only adaptor, maka virtual boxnya muncul secara otomatis karena cuma satu. Yang tadi di sini saya tunjukkan, ini dia properties. Nah, ini dia namanya virtual box host only Ethernet adaptor, sesuai dengan ini. Oke. Host only adaptor, name-nya adalah VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Jelas ya? Ini ya. Oke, ini kita tutup
encoding terus. Nah, kembali kemari, kemudian Prometheus mode ini tetap ambil allow all. Sedangkan adapter 2 ini yaitu LAN card yang menuju sumber internet kita. Dalam hal ini AP Speedy home kami ya. Enable dan attach to-nya kita pilih NAT. Oke. Ini adapter 2 yang menghubungkan ke sumber internet, yaitu yang ada LAN card on board. Ini tidak perlu disetting dan oke. Nah, itu intinya. Ya, pemilihan pada setting tadi ini, pada setting network ini, inilah intinya. Sehingga kita bisa menggunakan CBT ANBK tanpa menggunakan jaringan LAN klien kita. Oke, sudah selesai, maka ini kita tutup. Nah, lanjut kepada Esambro kita. Masuk ke Esambro admin kita. Kita menggunakan versi yang ada di laman ANBK, yaitu 27.11.19 untuk yang moda semi online. Nah, ini dia. Masuk. Di sini masih maaf ya, ini setting dulu ya. Kalau memang masih error dia setting, kalau tidak error berarti dia sudah connect kepada virtual name tadi, yaitu nama file yang kita buat di Oracle tadi. Set sudah seperti ini, tidak ada error. Kemudian di sini juga sudah ready warna hijau karena Chrome-nya sudah kita setting ya. Kita setting lokasi Chrome-nya. Kemudian kita tekan start. Lihat ya, perhatikan ini layar sebelah kanan ini merupakan CBT kita, sedangkan sebelah kiri merupakan VXD kita. Jika dia muncul tulisan server waiting replay, itu artinya dia tidak terkonek kepada klien ataupun kepada virtual host. Sedangkan ini ya dia berjalan. Perhatikan dia sudah berjalan. Nah, starter run ya, oke, berhasil masuk. Nah, demikian ya. Jadi, nah, berarti kita sudah berhasil masuk kepada CBT Pusmendik ini, ya, yaitu menggunakan virtual Ethernet adapter. Ya, jadi kita tanpa menghubungkan kepada klien. Oke, kita mandiri hanya menggunakan server saja. Nah, sudah sampai di sini, yaitu versi 14.2270, kita lakukan patching. Patching ini atau update ya, atau pembaharuan. Nah, jika berhasil nanti dia harus berubah menjadi 14.2272. Langsung kita klik pembaharuan. Ada pembaruan. Ya, kita lihat sedang mengunduh. Nah, sudah sampai 100%. Ya, sampai di sini kita tekan tombol patch. Kita tunggu sejenak sambil ngopi, sambil cemil-cemil ya. Kita tunggu. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Yang penting kita pahami saja cara makainya yang sudah dijelaskan di buku panduan ANBK. Nah, ini dia ada muncul tulisan patching berhasil. Nah, ini sudah selesai patchingnya. Sekarang kita
close dan kita log out untuk melihat hasilnya. Kita tutup aja. Ini dia hasil daripada patching, sudah berubah menjadi 142272. Ini sudah berhasil ya, sudah berhasil di patching. Dan karena kami ini sebenarnya jenjang SMP, tapi saya mau kasih tutorial untuk jenjang SMA yang hari ini sedang berjalan. Maka ID server dan password ini ada di laman NBK. Karena kami belum masuk SMP, maka ini belum muncul nama sekolah di sini ya, dan juga belum muncul ID server password dan ID server, sehingga kami tidak bisa login. Bagi yang sudah login, sudah berhasil muncul 142272, silahkan masukkan ID server dan password dan submit, kemudian lakukanlah sinkronisasi pada status download. Demikian saja tutorial bagaimana cara menjalankan CBT tanpa menghubungkan ke komputer klien, ya, yaitu tanpa memilih bridge adaptor, tapi menggunakan adaptor virtual yang dibuat melalui Oracle Virtual Machine. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga mendapatkan video-video yang lainnya dari channel kalau ada, mana ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.